Pemirsa, Buniyani hari ini diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Kabar yang beredar, pengupload video penistaan agama oleh Ahok ini akan dijadikan tersangka sebagai penyebar. Segera kita simak situasi terkini dari Polda Metro Jaya. Malam hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan perkembangan penyidikan kasus LP nomor 4873 Romawi 10 2016 PMJ di Reskrimsus pada tanggal 7 Oktober 2016. Kita ketahui bersama bahwasannya LP tersebut pelapornya adalah Andi Windo Wahidin SHMH. Kasusnya tentang pencemaran nama baik dan penghasutan atau sara. Adapun untuk identitas terlapor, yaitu nama BY, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lombok Timur 16 Mei 1969, pekerjaan dosen agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalibaru Permai Blok B2 nomor 15 RT 002007 Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hasil dari proses penyidikan selama ini yang telah dilakukan oleh Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian saksi ahli. Sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor. Tadi pagi sekitar jam berapa tadi Pak Roberto? Jam 11 ya. Ya, kita panggil jam 10, jam 11 hadir sebagai saksi. Dan tadi sampai dengan pukul sekitar 19.30 ya. Selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun demikian dengan hasil pemeriksaan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik pada kesempatan malam hari ini sekitar pukul 20.00 dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan saudara BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan sara yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan adanya penghasutan yang berbau sara. Tentunya yang bersangkutan dipersangkakan melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Kemudian tentunya kita juntuhkan pasal 45 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 atau ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan rekan-rekan sekalian. Wah, itu Buniyani ditahan atau secara proses yang bersangkutan kita naikkan tersangka, tentunya kita sementara ini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagai tersangka yang bersangkutan. Jadi malam ini kita langsung lembur untuk kita lakukan pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka dulu.
Terkait nanti statusnya bersangkutan kita tahan atau tidak, tentunya kita tetap menunggu keputusan dari penyidik. Penyidik yang bisa menilai baik itu syarat formil materialnya, termasuk alasan-alasan subjektif maupun objektifnya, tentunya semuanya kita kembalikan kepada penyidik. Ada pertanyaan? Alat bukti apa Pak yang akhirnya membuat penyidik menaikkan status? Jadi dari pasal 184 KUHP kita sudah bisa memenuhi dari 5 alat bukti, kita sudah memenuhi 4 alat bukti, mulai dari 1 keterangan saksi, kemudian 2 keterangan ahli, kemudian yang ketiga surat, dan yang terakhir petunjuk. Itu sudah kita kantongi dan kita bisa naikkan statusnya saksi menjadi tersangka itu karena kita memang konstruksi hukumnya sudah terpenuhi untuk bukti yang permulaan yang cukup itu sudah terpenuhi. Ada yang lain? tim kuasa hukum apakah sudah mau mengajukan penangguhan penahanan? Belum. Ini masih berproses. Pak, artinya Buniani akan tetap masih menjalani pemeriksaan Iya. saat ini? Kita tingkatkan statusnya, berarti kita tadi yang pagi sampai malam ini kita periksa sebagai saksi, malam ini kita periksa lagi sebagai tersangka. Jadi Pak Kabit, Ya. jam 9 besok itu apakah ditahan atau tidak? Tahunya besok jam 9 malam kalau begitu. Iya, pukul 20.00 WIB. Oke. Kemudian satu lagi yang perlu kami luruskan rekan-rekan, jangan sampai nanti rekan-rekan dalam memberitakan ada bias. Ini adalah gambaran tampilan akun Facebook Saudara BY pada tanggal 6 Oktober 2016. Ini capture-nya ini. Oke. Sudah? Cukup? Cukup? Oke. Saya satu-satu saya kupas sedikit biar ada tambahan referensi dari rekan-rekan.